Sekolah minggu aja yang menghafal ayat ini, pastikan setiap kita juga hafal akan ayat ini. Matius 6 ayat 3 bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar setiap kita untuk mencari kerajaan Allah. Mencari dahulu berarti ini bicara tentang prioritas. Mencari dahulu bicara bagaimana kita lebih dahulu mengutamakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah itu bukan bicara makanan atau minuman, ingat di rumah, tapi bicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, untuk mencari kerajaan Allah itu dimulai dari yang namanya pola pikir, mindset kita, cara berpikir kita. Kalau saya tanya hari ini, saudara ke gereja mau cari siapa? Cari Tuhan kan? Betul ya? Benar, cari Tuhan. Cari Tuhan dengan cara yang bagaimana gitu carinya?
Yang penting ke gereja lah. Udah nongolin muka, yang penting ibu gembala. Oh ada yang ibu ini. Oh. Apakah hanya sekedar kayak kita misi absen? Carinya seperti apa? Saudara kalau cari barang aja, kalau belum ketemu, saudara akan terus mencari. Apalagi kalau barangnya ini barang berharga. Barang yang saudara sayang-sayang, yang saudara simpan baik-baik, ini hilang. Bukan hilang, mungkin. Saudara akan berusaha mencari dengan segala kemampuan saudara. Nah, bagaimana sikap saudara ketika saudara mencari Tuhan? Saya bukan mau menghakimi jemaat, tapi mari coba belajar kita mengekspresikan cara kita mencari Tuhan. Dengan apa? Tujuannya cuma satu, cari Tuhan itu apa sih? Menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Seperti itu kan? Konsepnya sederhana kok. Enggak yang muluk-muluk. Kenapa kita harus sembah Tuhan? Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau penciptanya itu nyembah Dia. Udah itu aja kan? Sederhana. Tapi apakah selama ini kita udah ke gereja, cari Tuhan, nyembah Tuhan, udah sesuai dengan maunya Tuhan nggak? Karena ukuran manusia dengan ukuran Tuhan itu kadang-kadang beda, banyak kali berbeda. Saudara coba lihat ya, kenapa saya selalu mengkaitkan dengan pujian penyembahan? Karena itu akan sebagai pintu masuk kita dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak dimulai dari puji-pujian, bukan hanya yang WL-nya, singernya, pemain musiknya, tapi setiap pribadi kita. Kita mungkin sulit mengucapkan bahasa Inggris atau apapun lah yang tertulis di sini. Tapi kembali kepada sikap hati dan cara berpikir kita. Saya nggak peduli lah mau bahasa Inggris kayak bahasa Jawa kayak, yang saya tahu pujian itu pasti untuk memuliakan Tuhan. Amin. Gereja yang mengutamakan pekerjaan Roh Kudus, kerajaan Allah, gereja itu pasti diberkati. Saudara diberkati nggak selama beribadah di sini? Amin. Pasti ya diberkati dengan puji-pujiannya. Apalagi kalau saudara hafal lagu tadi, pasti udah nggak bisa nyanyi. Memang saya akui ya, lagu-lagu bahasa Inggris itu lebih dalam, lebih deep, lebih detail, lebih bahasanya, aduh, ini sulit kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Pak Yona, lagu tadi kalau diterjemahkan Indonesia agak ribet ya bahasa kalimatnya gitu. Karena nggak cocok. Kalau diterjemahkan kayak tadi masih bisa, tapi kalau untuk dinyanyikan dengan versi bahasa Indonesia nggak bisa. Kecuali lagu kami kemarin itu, Gusti Yesus, ojo dibanding-banding kayak itu, mungkin masih bisa lah ya. Tapi bahasa Inggris susah, nggak bisa. Tapi saya ambil intinya gitu. Saya tarik benang merahnya apa dengan kaitan firman Tuhan. Selama ini puji Tuhan saya nggak pernah janjian sama WL-nya, nggak pernah janjian sama musiknya, singernya, nggak pernah. Tapi setiap kali saya berfirman, itu langsung ngeklik gitu loh, langsung nyambung sendiri. Ibarat orang istilah sekarang apa? Satu frekuensi. Amin. Karena motivasinya sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan. Udah, nggak ada hal yang lain yang saya mau sampaikan di sini, nggak ada. Apalagi bicara hanya mau bilang, umatnya luar biasa, udahlah. Mending saya duduk manis aja dengerin gitu. Tapi yang ada memang tugas negara, tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, ya saya harus sampaikan. Saya sendiri lagi melatih diri saya untuk terus belajar fokus. Ini pikiran ini saudara, paling senang diserang oleh siapa? Iblis. Iblis paling senang serang kita dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Makanya kalau pikiran kita nggak benar, mindsetnya salah, pola pikirnya salah, nanti tujuannya jadi salah. Makanya saya tanya saudara-saudara, gereja mau cari siapa? Cari Tuhan atau cari yang lain gitu? Atau cari koneksi? Koneksi yang benar adalah koneksi surga.
surga, saudara. Kalau saudara dari rumah men-setting pikiran saudara untuk saya mau cari Tuhan dan ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, dilawan Tuhan, itu otomatis terkoneksi dengan surga, saudara. Loh, yang kita lakukan ini bukan hanya perkara jasmani loh. Gereja itu lebih banyak bicara tentang perkara rohani. Makanya firman Tuhan bilang apa? Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara surga, perkara rohani. Ditambah lagi dengan ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kerajaan Allah itu ada kebenarannya juga. Bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, maka ternyata nggak titik di sini, saudara. Ada koma. Maka semuanya ini, saya mau baca di dalam terjemahan yang lama ya, kayaknya lebih paham mungkin ya. Saya buka di dalam Matius juga 6 ayat 33 dalam versi yang mudah dibaca. Kalau tadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kalimatnya begini versi lain. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Amin. Lebih paham dengan bahasa yang ini ya, dengan kalimat yang ini ya. Sekali lagi saya bacakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukan dulu hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kerajaan Allah, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang baik, yang dikehendakinya. Nah, masalahnya selama ini kita lakukan atas kehendak kita sendiri atau kehendak Tuhan? Hanya ngikutin maunya kita sendiri atau maunya Tuhan? Ada satu lagu kalau di daerah itu mereka suka banget lagu ini. Lagu judulnya apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya suka-suka Tuhan. Tuhan mau bikin apa? Kerjakan. Selama itu dari Tuhan. Bisa nggak saudara lakukan itu? Kalau ada seorang hamba kepada tuannya, ya, mau tuannya ngomong apa aja, iya, nggak pernah bantah. Coba kita sama Tuhan gitu deh. Tuhan suruh apa? Iya Tuhan. Suruh lakukan ini, amin Tuhan. Lakukan, kerjakan. Suka-suka Tuhan lah. Suka artinya Tuhan lah. Selama itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memang gak gampang sih kalau mau bilang suka-suka ya. Karena ini daging kita nuntut, minta yang nyaman-nyaman. Maunya kita diservis terus, maunya kita tuh dilayani terus. Apalagi kalau kita punya duit. Saya mau apa aja bisa, suka-suka saya. Mau makan kayak mau apa. Nanti ada kegiatan apa? Suka-suka saya lah, saya mau nyumbang kayak enggak. Suka-suka saya, ini duit saya, katanya gitu. Padahal dia sudah tahu kebenarannya. Semakin banyak menabur, semakin diberkati. Semakin banyak berkorban, semakin diberkati. Tapi ini mindset ini belum berubah masalahnya. Masih suka hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, masih hitung-hitungan untung ruginya sama Tuhan gitu. Benar enggak? Ini kebiasaan karena di dalam keseharian kita selalu perhitungannya tentang untung rugi. Sama Tuhan tuh nggak bisa gitu, saudara. Beda konsepnya, beda banget. Tak bisa kita hitung-hitungan dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saya ngasih segini, Tuhan saya kasih 1 juta ya contohnya. Saya minta Tuhan ganti berlipat kali ganda 100 kali lipat. Tuhan ganti 1 M ya. Itu bukan saudara berkorban, bukan saudara memberi. Saudara sedang menyuap Tuhan, disuap. Itu beda tipis kan? Memberi dengan mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Ininya yang salah ya saudara.
Gak boleh punya pikiran seperti itu, ya kan? Konsepnya udah salah. Makanya saudara harus sering-sering mendengar firman Tuhan, agar pola pikir mindset kita ini dirubah sama Tuhan lewat firman Tuhan. Saudara, di dunia ini kalau ada satu produk baru muncul, kenapa iklannya itu bertubi-tubi? Setiap saat masuk terus di TikTok lah, di mana setiap berapa menit nongol lagi iklannya, berulang-ulang kita digencar dengan namanya iklan, promosi, jualan. Itu untuk mengubah mindset kita berulang-ulang, biar sampai akhirnya nyantol satu kali, bagus juga rupanya produk ini ya, coba kayak gitu. Diulang-ulang, repetisi namanya saudara. Firman Tuhan juga begitu, nggak bisa sekali aja kita sampaikan, ulang lagi, baca lagi, ulang lagi, diulang-ulang, dicari terus kebenarannya, dicari, gali lagi, gali terus firman Tuhan, karena firman Tuhan nggak pernah basi, nggak pernah usang. Firman Tuhan yang dulu sampai sekarang sama saudara kuasanya. Tapi bedanya kenapa ya? Kok yang sana kayaknya lebih berkuasa gitu dibanding sekarang? Ada apa? Bedanya apa? Apa beda zaman? Bandingkan lagu-lagu Pantekosta lama dengan lagu sekarang. Saya tidak menyalahkan lagu-lagu sekarang ya. Kita hargai loh anak-anak muda punya kreativitas lagu yang dahsyat banget. Dari kata-katanya, musiknya, melodinya. Tapi waktu kita nyanyi lagu zaman dulu, itu saya ingat lagu Pantekosta itu cuma satu kata yang diulang-ulang sampai 3 kali, bahkan 4 kali selesai. Nih lagu yang pendek, coba. Aku berserah, aku berserah, 2 kali kan? Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Nyanyi lagi ya. Sederhana loh saudara, cuma kata berserah, surrender, tapi itu bisa bikin kita nangis sama Tuhan. Hanya dengan kata berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tinggal bagaimana respon hati dan cara berpikir kita untuk mengalami lawatan dan jemaat Tuhan. Saya lebih condong ke kerajaan Allahnya dulu saudara. Nanti kalau yang kata maka akan ditambahkan, nanti sebentar saya bahas. Yang penting saudara paham dulu nih. Saya agak miris kalau nanti saya nyampaikan firman, sebentar saya tanya, tadi firmannya apa? Saudara udah lupa. Lagunya tadi apa? Apa ya? Pokoknya ada betes-betesnya gitu. Aduh, kan ketahuan tuh. Saudara pikirannya di mana? Makanya orang bilang banyak yang tumbuh jasmaninya di gereja, tapi ini pikiran bisa melayang loh saudara. Halo, ibu-ibu, aku pernah tungguin anak jalannya. Aduh, latihannya lama-lama. Saya tuh mau masak. Udah ngomong sama saudara. Udah jam berapa ini? Kan? Untungnya ngomongnya setelah ibadah ya. Jangan sampai ibu mikirin masakan, kamu lagi dengar firman. Amin. Ya, apa-apa ya. Kalau kita tegur gini, tandanya sayang. Ini godaan pikir nih. Aduh saudara, kalau saudara tidak kendalikan kita, Roh Kudus, jangan sampai pikiran kita ditawan iblis. Iblis suka menawan, ditawan. Apa yang ditawan itu? Di penjara pikiran kita dengan pikiran yang lain-lain gitu loh. Dan perkara-perkara jasmani, perkara makan lah, perkara jemuran belum diangkat. Tadi pagi saya udah jemur di aula.
pas panas ada celana-celana yang jeans itu tebal itu belum kering sebenarnya. Udah saya jemur nih, kalau saya belum sempat jemur pasti kepikiran tuh, aduh tadi belum jemur jam ya perkara kayak gitu aja mau tahu caranya firman. Sampai akhirnya kita dapat terimanya apa ya, nanti berkatnya apa ya. Nah sekarang saya sedang melatih otak saya. Jujur, manusia itu pikirannya makin lama kan makin apa ya, apalagi udah umur ya, sulit untuk berpikir lama atau berpikir banyak. Nih orang-orang dunia aja aku tadi, saya pernah ketemu satu kumpulan akong-akong sama ama-ama. Kalau sore kumpul di satu rumah gantian, ngapain ya? Main judi. Kalau bagi kita, udah tua main judi pulang, itu salah, itu berdosa. Loh, bagi mereka untuk melatih pikiran mereka biar nggak pikun, mereka main judi. Ya ada pesan dikit lagi ya, tapi tak banyak, wah tak banyak. Cuma ngisi waktu karena nggak ada kegiatan, nggak ada pelayanan. Orang dunia nggak ada pelayanan, kedua ngapain? Disuruh kerja sama anak juga nggak boleh. Main kartu lah, judi. Biar otaknya nggak makan, biar dia bisa berpikir terus. Saya pernah belanja buah-buahan di toko buah di dekat Hotel Aston tuh, yang pas mau masuk itu ada toko buahnya. Coba bapak-bapak ibu-ibu perhatikan, hasilnya itu bukan anak muda yang masih 20 tahun gitu, udah angkong-angkong, megang duit aja udah gemeter-gemeter, tapi dia hasilnya loh hebat juga sih. Dia tahu dia bisa membedakan mana uang 20.000 sama 2.000. Mirip nggak? Warnanya mirip saudara, beda tipis kan? Coba deh kalau kita keluarin dompet, kalau kita mau cepet-cepet bayar parkir, kita apa kasih bu? Ya nggak tahu nih 20.000 dikasih. Maksudnya mau kasih 2.000, tapi yang keluar 20.000. Mata aja kadang suka ini nggak bisa bedain. Ya si aku juga begitu dia. Kenapa dia mau jadi kasir? Biar dia bisa ngitung duit, dia bisa bedain duit 5.000 sama 50.000. Sekarang uang sekarang itu kayaknya lebih kecil ya, ukurannya lebih pendek. Warnanya pun bermacam-macam warna. Aduh, kadang saya pusing karena uang lamanya masih ada. Jadi suka bingung. 5.000 sama berapa ya? Yang paling susah tuh 20.000 sama 2.000. Orang dunia aja tahu dia. Ini nih, kalau nggak dilatih, pikun saudara. Lupa. Mami saya di Manado tinggal sendiri, ditinggal papi saya sudah dari 2008, udah hampir 10 tahun lebih, nggak ada anak-anak, tapi dia buka warung jualan. Oh saya pikir ngapain buka warung itu, capek-capek nungguin anak-anak tidur. Dia panggil mami saya apa ya, Made katanya, Made apa itu Made? Oma Gode. Mami saya itu gemuk, kalau gemuk tuh namanya Gode. Kalau opa disebut opa de, opa Gode. Opa de, bilang gitu. Lagi enak-enak tidur tuh, gila. Ya kan terganggu jam tidurnya, tapi dia senang. Dia mau buka apa warung kecilnya, padahal saingannya nih, kanannya ada Alfamart, kirinya ada Indomaret. Tapi herannya warung mami saya laku terus tuh. Kenapa? Karena bisa ngutang. Nah itu kelebihannya. Warung lain nggak bisa ngutang masalahnya ya. Ya, ngutang hari ini, minggu ini, bayar dulu utangnya ya, sorry, utang dulu minggu ini, udah pada bayar minggu depan, utang lagi saudara. Jadi utangnya nggak pernah lunas. Catatan mami saya itu penuh dengan utang. Tapi dia senang, mau gimana lah? Saya pikir kalau saya larang, nanti dia ngomong-ngomong gitu, lama-lama dia ngomong sendiri. Benar nggak? Karena tinggal sendiri. Makanya perlu dilatih otak ini. Saya lagi nggak tahu ya, hari ini kenapa saya sekarang karena sudah lebih banyak intens pelayanan sekolah minggu, saya belajar lagi kayak sekolah minggu. Apa yang saya belajar? Saya sedang menghafal ayat. Wah saya bangga dengan diri saya. Iya, saya hafal juga ayat ini. Roma 12 ayat 12. Apa ya? Ingat nggak? Ibu-ibu kemarin saya udah ajarin ya.
Roma 12 ayat 12, ingat nggak ayatnya? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kemarin ada pelayanan di kantor PLN. Saya ajar itu karyawan-karyawan, jangan cuma mikirin omset aja, pikirin itu firman Tuhan. Hafallah. Dia kasih saya ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya, hafal. Saya langsung bilang, ayo tutup HP-nya, tutup. Hafal sekarang. Ini otak saya dilatih. Ya, gak lupa dengan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu ada janji yang diberikan buat kita semua. Amin. Kok janji dari mana lagi yang saudara percaya? Janji manusia. Ini tahun depan mau pemilu nih. Saudara akan dengar banyak janji-janji. Ya, saya berjanji nanti akan buat jalan yang bagus segala macam. Kira-kira mau terwujud nggak itu tahun depan? Manusia bisa berjanji dan bisa melupakan. Tapi setiap kata firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima, kita aminkan, jadilah itu menurut imanmu. Amin, saudara. Saudara mau nikmati gak sih janji Tuhan itu? Selama saudara hanya dengar, amin, amin, saudara gak pernah katakan, saudara gak pernah ingat-ingat, saudara gak pernah hafal, gak akan terjadi. Bisa terjadi tapi lama. Padahal hari-hari ini semua itu dipercepat sama Tuhan. Dibuat percepatan, saudara. Dunia hari ini sekian detik berubah. Sekian detik berubah. Saudara siap dengan perubahan dunia sekarang? Sekarang ini banyak yang pusing dengan yang namanya aplikasi. Mau naik kendaraan, ada Gojek, ada Grab, ada Maxi, pusing. Mau pakai apa? Kalau kita nggak terbiasa dengan teknologi, ketinggalan. Ya nggak bisa, tetap harus pakai belajar. Oh, nggak mau belajar. Bilang sebelahnya belajar ya, belajar. Jangan cuma soal dunia, firman Tuhan terus belajar, gali, cari terus kebenarannya. Cari gali terus sampai seperti kayak kita tuh menggali orang kalau mau menanam singkong misalnya, dia gali tanah, dia tanam singkong sampai singkongnya ketemu gitu kan. Ya guna apa kita udah capek-capek gali lalu singkongnya ketemu, gali aja. Ya enggak, pasti dia akan mencari sampai dia ketemu singkongnya. Firman Tuhan juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Gali kebenaran itu, gali terus sampai kau dapat remanya, sampai kau dapat sesuatu yang baru, dapat pencerahan, sampai kita klik gitu loh. Oh, ini maksud Tuhan. Saudara lakukan itu nggak hari-hari? Bisa nggak saudara paham benar-benar? Oh, begini ya maksudnya. Dan jangan lupa firman itu direnungkan. Kalau cuma baca, nyantolin ini cuma 20%. Tapi ketika saudara renungkan, saudara mengatakan semacam hal itu, ingat pasti. Jadi waktu ada masalah, ada pergumulan, firman itu muncul sendiri, saudara. Ketika saudara lagi bimbang, lagi ragu, lalu muncullah firman Tuhan. Jangan takut, ragu dan bimbang, karena aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu otomatis, saudara. Nggak perlu saudara ingat, ingat loh, karena ada Roh Kudus yang mengingatkannya. Amin. Kita sangat ditolong oleh pekerjaan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu cari, apalagi kalau di gereja, tunjukkan ekspresimu ketika mencari Tuhan. Saya suka banget lagu-lagu lama ya. Pernah saya sharing sama Mbak Nuri, lalu dia bilang, aku lagi suka lagu ini Mbak, dengan senang hati. Loh, itu lagu yang saya mau nyanyikan hari ini Bu. Kebetulan saya juga suka nyanyi. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku,
Ku sembah Kau Tuhan. Saudara menyembah Tuhan itu enggak? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Aku menyembah Tuhan. Dan itu yang Tuhan sedang lihat sekarang hari-hari ini. Nyembah Tuhan itu segimananya sih? Tuhan sedang mencari gereja yang menyembah Dia. Gereja yang fokusnya itu kepada kerajaan Allah. Jangan pada perkara duniawi, saudara. Karena itu sifatnya sementara. Memuaskan kita hanya sesaat. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, kita akan dipuaskan. Jiwa kita akan dipuaskan. Roh kita juga dipuaskan. Bahkan orang-orang yang merasa ada kesesakan diberikan yang namanya kelegaan. Amin. Hari-hari ini banyak yang nyesek gak sih? Nyesek kan? Lihat harga barang-barang naik terus ya. Saya dulu beli cabai 10.000, 5.000 tuh banyak tuh saudara. Segini loh. Sekarang 5.000 itu saya bisa hitung berapa biji. Itu perkara cabai belum yang lain saudara. Nyesek ya lihatnya ya. Aduh, kebutuhan makin meningkat pemasukan. Gak naik-naik. Masalahnya pemasukannya gak nambah-nambah, tapi kebutuhannya makin bertambah. Logikanya itu udah gak nyambung gitu. Gimana cara nutupinnya? Bersyukur kalau suami istri kerja. Kalau yang kerja cuma satu orang, apalagi single parent, anak banyak, belum bisa mandiri. Gimana cara kasih makannya ya? Ini perkara makan aja deh saudara. Kadang-kadang ke gereja, pendeta nih urusan rohani terus yang mikirin kita makan besok mau makan apa. Padahal sebenarnya kita cari dulu kerajaannya dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ketika kita mengasihi Tuhan juga begitu kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kan seperti itu. Maka yang lain itu akan mudah, terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Semua itu ditambahkan, makin banyak, makin besar, ditambahkan, melimpah, unlimited saudara, tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Saudara alami di hari-hari ini, saudara harus alami loh saudara, berkat yang tidak terbatas, dan seharusnya saudara harus berani memperkatakannya. Saya punya berkat rohani dan jasmani yang tidak terbatas. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Nah, kaitannya dengan apa tadi? Kebaikan Tuhan itu ngejar kita. Kalau saudara sudah melakukan yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan, kebaikan itu bukan lagi mengikuti loh saudara, bukan mengikuti. Kalau mengikuti gini ya, kayak bayangan lah. Kita jalan begini, kita lurus, bayangannya lurus. Kalau kita ke kanan, bayangannya ke kanan. Ini bukan cuma mengikuti, ngejar. Ngerasa nggak hari-hari ini ngejar berkat? Kayaknya kita udah lari, berkatnya dari mana lah ya? Ngejar kita. Dia cari itu. Siapa ya? Oh ini Bu Meli nih, siapa ngejar dia berkat? Sampai bingung, dari mana ini ya? Percaya saudara, hari-hari ini Tuhan sudah membuka link. Kalau sekarang ada istilah link ya. Kalau saudara klik link itu langsung terkoneksi. Entah dari mana. Hari ini Tuhan sedang membuka link saudara, link surgawi. Karena disitulah tersedia berkat-berkat yang tidak terbatas, yang kita nggak pernah tahu datangnya dari mana, tiba-tiba datang sama kita. Saya nggak ngerti juga kenapa saya bisa diundang pelayanan di PLN, di Pertamina, di Bea Cukai. Nggak ngerti saya. Nggak ada yang saya tahu. Tapi link surganya Tuhan tahu. Dia akan cari itu. Dia akan kejar kita. Dia kejar, bukan cuma ngikuti saudara. Itu dahsyat saudara. Sampai ke linknya, sampai ke penjara juga saya nggak ngerti lah.
Apakah pernah saya promosi diri? Tidak pernah. Saya jarang main di sosmed, saudara. Paling-paling di status WA aja. FB, IG, segala macam nggak ada. Saudara cari lah pelayanan saya di IG, di FB nggak ada. Kalaupun ada, itu ada orang yang nge-tag aja. Nah, itu baru. Kok bisa tahu saya pelayanan di Singkawang? Ya, dilihat di FB. Saya akan main FB. Oh, pokoknya ada yang nge-tag saya. Nggak perlu mempromosikan diri, saudara. Karena promosi yang dari Tuhan itu dahsyat. Haleluya. Saudara di pekerjaan, bos saudara akan menilai saudara. Nggak perlu promosi diri. Tunjukkan aja kinerja kita. Ya, loyalitas kita dalam bekerja. Nanti bos saudara yang akan promosikan saudara di tempat yang lebih tinggi lagi. Amin. Percaya saudara, hari-hari ini tuh asal kita lakukan yang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, lakukan aja dengan setia. Jangan mikir nanti saya begini-begini. Saudara boleh berpikir besar, saudara boleh bermimpi besar, tapi jangan lupa lakukan juga bagianmu. Nanti bagian Tuhan itulah Dia akan kirim berkat, itu akan ngejar saudara kemanapun saudara pergi dan melangkah. Satu kesaksian dari anak saya Kaleb. Kalau saya cerita tentang, kalau udah cerita berkat nih, kami berlomba-lomba siapa yang paling banyak berkat. Mas, kemarin mama gini. Mama, kalau itu mama berkatnya begitu ya, kalau aku nih berkatnya apa? Orang-orang yang menurut dia tuh, bagi dia tuh berkat. Contohnya, waktu pertama datang di UPH, ya, dia kan tak pada tempat nih, baru berapa hari di UPH. Atau dia juga, Mas, aku ternyata banyak teman-teman, anak-anak hamba Tuhan, anak-anak gembala, GPDI lah di rumah. Terus orang Manado katanya. Dia kenapa saya dengan orang Manado? Karena dia baru pulang dari Manado gitu. Dan dia itu baru belajar bahasa Manado. Sengaja saya bawa anak-anak saya itu kenal leluhurnya, gitu. Opa-opanya kan kemarin belum pernah lihat kuburan yang saya bawa ke Manado. Dan kenalin dengan keluarga. Jadi sadar kalau itu orang Manado karena udah ketutup luwuknya gitu ya, luwuknya dayaknya gitu. Jadi waktu dia datang ke Surabaya, dapat teman orang Manado, gembala, anak-anak gembala, GPDI lagi, seneng loh. Makanya saya doakan pertemukan dia dengan orang-orang baik, lingkungan yang baik. Nah, baru tadi malam ceritanya. Tadi pagi saya baru cerita ke mami. Tahun lalu kami ikut reuni keluarga besar umum di Malang 3 hari. Semua 3 anak saya bawa. Saya juga mengenalkan keluarga anak saya kepada keluarga besar umum se-Indonesia. Itu kemarin 100 orang belum semua datang ya. Kalau mau kumpulin sampai yang Amerika itu banyak juga. Nah, waktu dia bilang begini, "Mah, kemarin ada dosen. Namanya dosen itu Bapak Royke. Cuma dia nggak sebut ujungnya tuh apa sih, dia punya marga atau apa itu. Ketemu sama Kaleb waktu itu, dia lagi kumpul sama teman-temannya. Itu di hadapan dosen-dosennya, rektornya segala macam. Bapak ini negur Kaleb, kamu bukannya waktu tahun lalu ikut reuni keluarga besar umum ya? Iya Pak. Dan kamu waktu itu kan mimpin pujian waktu ibadah keluarga. Iya. Bapak ikut juga? Iya, saya keluarga Luhuk katanya. Hah? Bisa ketemu saudara, dia dosen UPH di Jakarta, di Liva Village UPH Jakarta. Dia dosen terbang, ngajar di Surabaya. Ketemu saudara, keluarga Luhuk. Dia nggak pakai farm Luhuk karena bapak dia Manado kalau nggak salah. Mami cerita tadi yang Tante Esther Luhuk suaminya Manado. Jadi Pak Manado, cuma dia nggak cantumkan. Dan dia sendiri yang tanya si Kaleb sampai minta nomor HP-nya. Saya bilang, Mas, kok tadi nomor HP-nya? Lupa, ampun. Malah si Om itu yang minta nomor HP-nya sama dia. Ya ampun, itu seneng banget gitu kan. Bayangin, aduh anak udah kenal dosen PH itu masih saudara. Dan hal yang gembira lagi, Kaleb bilang nanti semester 4 atau 5 dia akan dipindahkan ke Jakarta karena dia punya bahan kuliah itu lengkapnya itu di Jakarta. Jadi waktu kenal yang begini, sudah ada dosen di Jakarta ya, kamu kenal gitu. Walaupun di surat waktu di Malang, ya
anak nggak ngerti, ternyata dia dosen UPH. Saudara, ini itu udah seneng kan? Senang nggak saudara? Senang banget. Tuhan pertemukan sama orang-orang baik gitu. Kemana pun baik kita secara pribadi maupun anak-anak kita, keluarga kita. Aduh senang saudara. Itulah berkat Tuhan. Dia yang nyari kita saudara. Anak itu dicari sama si bapak ini, bapak Doike ini. Ditanya-tanya, minta nomor HP, minta foto. Bukan dia yang ngerti. Sampai di depan dosen-dosennya, oh ini keluarga kamu ya katanya. Iya Pak, baru sadar ternyata itu keluarga. Termasuk kalau kita ketemu keluarga di dalam Tuhan, pasti senang ya Bapak Saudara. Puji Tuhan saudara. Saya tidak berpanjang firman Tuhan. Inilah firman yang pendek aja, nggak usah melebar kemana-mana. Saya percaya kalau saudara ngerti firman Tuhan, saudara tangkap firman Tuhan ini sebagai janji, sebagai satu berkah yang tidak terbatas. Saudara menerima hari-hari. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri.